Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas cara pembuatan plat lantai ataupun plat atap pada progres tugas besar Revit teman-teman sekalian. Oke, baiklah. Sebelum itu, di sini kan pada video sebelumnya aku udah membahas cara membuat tangga. Nah, di mana tangga ini sudah kita kaitkan dengan pondasi batu kali, dan atasnya juga ini harus connect ke pada bagian platnya ini. Nah, apabila punya teman-teman dapat kasus seperti ini, tidak connect seperti ini, maka solusinya itu tinggal di double klik aja tangganya ini. Kemudian top offsetnya ini ubah jadi 0. Kemudian apply dulu. Nah, setelah itu yang di side numbernya ini ubah jadi 22 sesuai dengan aktual number ini kurang lebih. Kemudian oke. Nah, maka dia udah sesuai gitu ya. Satu centang. Setelah selesai tangganya, kita lanjut ke proses pembuatan plat lantainya ini. Nah, di sini plat itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, plat dasar. Plat dasar itu adalah plat di atas roof. Nah, plat di atas roof ini tidak memerlukan tulangan. Karena kenapa? Karena distribusi bebannya itu langsung disalurkan ke bawah tanah. Nah, kemudian pada plat lantai yang pertama ini, itu perlu kita kasih penulangan. Yang berarti cara pembuatannya nanti itu per kotak gitu ya. Oke, menyesuaikan dengan layout yang teman-teman bikin. Nah, kemudian perbedaan dengan plat atap itu proses pembuatannya sama aja, per kotak-kotakan setiap. Oke, kemudian dengan plat atap itu perbedaannya di plat atap itu juga proses pembuatannya per kotak gitu, menyesuaikan dengan kolom struktur. Namun ketebalannya lebih tipis dari si plat lantai gitu ya. Oke, langsung saja kita eksekusi dalam proses pembuatannya. Pertama-tama kita ke top batu kali di sini, kemudian kita ke floor yang ini, pilih yang struktural. Nah, setelah itu ini levelnya pilih yang top batu kali. Nah, di sini top batu kali, dan ini pilih yang ini generic 150 mm ini. Kemudian edit type, kita duplicate, namanya itu plat lantai dasar. Nah, yang berarti ini tidak perlu tulangan, seperti itu. Lebarnya 150. Kemudian oke. Setelah ini selesai, di setting seperti ini. Edge offset from top batu kalinya ini minus 150. Seperti ini. Setelah itu, langsung kita gambar. Kalau yang lantai dasar itu pilih yang ini. Oke, kemudian kita gambarkan semuanya ini, kecuali pada area toilet. Jadi kan toiletku cuma satu ya, kalau lantai 1. Nah, ini bukan toilet, ini gudang, gitu. Nah, maka dari itu, tinggal digambarkan aja plat lantai dasarnya ini. Area yang dibangun plat lantai dasar itu yang berada di dalam bangunan. Nah, yang berada di luar bangunan, itu biasanya lebih rendah juga elevasi ya. Nah, maka dari itu, di sini aku mencontohkan pada area dalam bangunan saja. Ini sorry, aku nggak pakai mouse, jadi ngepen atau ngezoomnya itu manual. Kita bikin aja line dari sini ke sini. Nah, untuk area toilet itu nggak kita kasih garis pokoknya. Nah, kita ke sini. Nah, setelah semuanya terselect seperti ini, kita langsung centang aja. Oke, otomatis di plat lantainya ini udah terselect semua ya. Oke, di sini ternyata di sini revisi. Di sini levelnya itu pilih yang level 1 ya sebenarnya, dan 0 ini ya pitch-nya. Nah, maka dia berada di bawah level 1 seperti itu kurang lebih. Nah, setelah selesai kita escape. Nah, kita lanjut bikin pada area toilet, dan kita lanjut pada area yang memiliki elevasi berbeda gitu ya. Nah, sebagai contoh pada area toilet nih, tadi kan patokannya level 1 dan edge offset from-nya itu 0 from 0. Nah, oke, untuk lantai dasar yang berada di kamar mandi itu turun 50. Nah, berarti kita bikin dulu struktur floor. Ini save the project aja. Nah, kita pilih plat lantai dasar seperti biasa. Kemudian ini pilih level 1 dan ini minus 50. Ya. Karena kenapa? Karena ini turun 50.
elevasi si kamar mandinya itu. Nah, karena ini bentukannya kotak biasa doang, maka dari itu kita pilih yang rectangular ini, biar mempermudah aja. Kita zoom sedikit agar lebih detail ya. Nah, dari sini ke sini. Setelah itu centang. Setelah itu escape. Nah, maka bisa dilihat pada area kamar mandi, di sini memiliki elevasi yang lebih rendah gitu ya. Nah, begitupun pada area teras. Area teras juga memiliki elevasi yang lebih rendah. Gitu. Jadi menyesuaikan dengan gambar teman-teman sekalian. Oke, kita lanjut ke plat lantai yang lantai 2 di sini. Untuk lantai 2 itu kita pakainya struktur floor from struktural ini. Nah, ini sebenarnya sama aja, sama kayak plat lantai dasar, tapi di sini kita duplicate aja ya. Jadi di sini kita duplicate, namanya tuh plat lantai doang, seperti ini. Nah, untuk thickness-nya ini atau ketebalannya ini tetap sama, yaitu 150. Nah, itu oke. Pakai yang plat lantai, kemudian ini yaitu level 2, dan ini 0. Edge offset from-nya itu 0. Nah, setelah itu kita pasang aja di plat lantai 2 itu. Nah, cara pasangnya itu beda dengan lantai 1. Kalau lantai 1 kan lantai dasar, itu langsung aja keseluruhan. Nah, kalau lantai 2 itu kita pasangnya per kotak-kotakan gitu. Setiap kotak kita escape, setiap kotak kita escape gitu ya. Jadi kita pasang dari sini ke sini, misal tentang. Nah, setelah dibikin, kita bikin lagi. Kita ulangi terus stepnya sampai semuanya ini terpasang gitu ya, semua area pada lantai 2. Kecuali area yang berada di atas tangga gitu. Nah, kita langsung aja bikin semuanya, kita speed up gitu ya. Oke, di sini udah hampir selesai. Ini aku jelaskan kenapa pemasangannya itu harus terpisah seperti ini. Karena pendistribusian beban si plat ini itu langsung ke balok. Nah, berbeda dengan yang lantai dasar. Kalau lantai dasar kan distribusi bebannya itu langsung ke tanah tanpa tulangan. Nah, kalau di plat lantai 2 ini itu langsung ke balok gitu ya. Berarti di sini nanti ada tulangan agar si platnya tuh enggak runtuh, kurang lebih seperti itu. Penjelasan sederhana ya. Pada area yang tidak memiliki kolom struktur seperti area ini, itu dipasang aja. Karena di sini kan mau aku kasih balkon ya. Nah, di sini udah terpasang semua kecuali pada bagian tangga. Nah, pada bagian tangga itu kita ke floor juga, floor struktural. Kita zoom sedikit ya, agar terlihat lebih jelas gitu. Di sini langsung aja rectangular. Kebetulan punya aku bisa langsung rectangular. Kenapa? Karena di sini itu full void. Nah, seperti ini. Bisa teman-teman lihat. Dan centang. Nah, ini udah selesai. Untuk si plat lantainya. Nah, di sini ntar aku perbaiki dulu ya. Plat lantainya ini. Di sini edge offset from-nya ini kita naikin 150. Yang berarti tangga ini juga perlu kita sesuaikan lagi. Kita double klik lagi tangganya ini. Kemudian top offsetnya ini kita coba naikin 150 ya, sesuai dengan kenaikan platnya tadi. Kemudian ini ubah jadi 22, apply. Nah, maka dia udah sesuai seperti ini kurang lebih. Nah, kita lanjut ke plat atap. Plat atap itu sama struktural seperti ini. Nah, tapi dimensinya itu berbeda. Kita ke edit type, kemudian duplicate. Ini kita ganti, kita ubah namanya jadi plat atap. Nah, di mana thickness pada plat atap itu kita edit bagian struktur ini, kita ubah jadi 110. Seperti ini. Kemudian oke.
Jika ada pertanyaan, kenapa plat atap cenderung lebih tipis dibanding plat lantai? Nah, karena plat atap itu hanya membebani atapnya saja. Nah, sedangkan pada lantai 2 itu banyak membebani beban hidup, beban mati, dan lain sebagainya pada lantai 2 gitu. Nah, setelah itu apply dan oke. Nah, setelah ini kita lanjut ke top ring balok. Lepas top ring balok, kita ke struktur. Nah, ini masih plat atap. Levelnya kita ubah jadi top ring balok seperti ini. Nanti tinggal dipasang aja pada bagian atap itu. Tapi sebelum dipasang, pastiin teman-teman udah memasang si baloknya terlebih dahulu gitu ya. Seperti ini. Jadi pemasangannya sama aja seperti plat lantai. Yang membedakan itu hanyalah dimensinya, ketebalannya gitu. Nah, teman-teman bikin dulu nanti kolom praktis dan juga ada balok ya di atasnya. Seperti itu kurang lebih. Setelah ruangannya udah jadi, kolom praktisnya udah jadi, dan baloknya juga udah jadi, baru kita kasih plat atap. Tadi juga udah dijelaskan cara memasang apabila perbedaan elevasi, dan juga pemasangan plat lantai dan plat atap itu sama aja. Nah, nanti hasil jika udah aku kasih balok di lantai 2, nanti akan kutunjukkan di video selanjutnya. Untuk plat atap itu stepnya sama aja, yang membedakan itu adalah thickness atau ketebalan si plat atapnya aja gitu. Oke, saya rasa cukup sekian pembahasan tentang plat pada Revit. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.